menyelami sebuah kisah yang luar biasa. Sebuah perjalanan dari mimpi sederhana menuju kesuksesan besar. Kali ini kita akan membahas kisah inspiratif tentang Raja Rokok Bentul yang bermula dari sebuah ziarah di Gunung Kawi dan bagaimana sebuah visi besar mengubah industri rokok di Indonesia. I love the blue of Indonesia. It's a flavor in the air. I love the blue of Indonesia. You can taste it everywhere. I love the blue of Indonesia. It's my kind of blue. Awal mula Bentul. Meski Bentul sedari awal hingga kini berasal dari Malang, sang pendiri rupanya tak lahir dari daerah itu. Perjalanan Bentul dimulai dari sebuah desa kecil bernama Karangpacar, Bojonegoro. Pendiri Bentul, Ong Hok Leong, lahir di desa itu pada 12 Agustus 1893. Pada tahun 1930-an, Ong Hok Leong bersama rekannya Joa Siobian mendirikan pabrik rokok di Malang. Awalnya mereka memproduksi rokok, merek Jap Burung, Jap Klabang, dan Jeruk Manis. Kemudian pada tahun 1954, pabrik ini berganti nama menjadi PT Perusahaan Rokok Jap Bentul. Sebuah nama yang memiliki cerita unik di baliknya. Nama Bentul berawal dari mimpi. Ong Hok Leong memang seorang yang suka berziarah. George Quinn dalam Bandit Saints of Java 2019 menyebut pada 1954 Ong Hok Leong berziarah ke Gunung Kawi ke makam suci Eyang Jugo. Suatu waktu Ong Hok Leong tertidur di dekat makam Eyang Jugo saat berziarah di Gunung Kawi. Dalam tidurnya, ia bermimpi melihat ubi talas. Ketika terbangun, ia bertanya kepada juru kunci makam mengenai mimpinya. Jawabannya, itu adalah petunjuk dari Eyang Jugo, seorang tokoh suci, seorang wiku sang panembahan Gunung Kawi, agar ia mengganti nama perusahaannya. Ong pun menamai pabriknya dengan istilah Jawa untuk ubi talas, yaitu Bentul. Perubahan nama ini ternyata menjadi titik balik kesuksesan perusahaan. Kesuksesan Bentul di puncak. Di bawah kepemimpinan Ong Hok Leong, Bentul tumbuh menjadi perusahaan rokok besar nomor 3 di Indonesia. Pada tahun 1960, perusahaan ini mempekerjakan hingga 3.000 orang. Bentul juga gencar berpromosi dengan slogan yang ikonik, "Memang betul, merokok Jap Bentul." Ketika Ong Hok Leong meninggal pada tahun 1967, ia telah menjadi seorang multijutawan. Namun, tantangan besar menanti di tahun-tahun berikutnya. Kejatuhan dan transformasi Bentul. Setelah mencapai puncak kejayaannya, Bentul menghadapi masalah keuangan besar pada 1980-an. Perusahaan ini tidak mampu membayar utang yang mencapai ratusan juta dolar. Pada akhirnya, keluarga Ong Hok Leong menjual 70% saham mereka. Beberapa orang percaya bahwa kesulitan ini adalah akibat dari melupakan akar spiritual perusahaan. Sejak pabrik berpindah tangan, ritual ziarah dan penghormatan kepada leluhur dihentikan. Mungkin Bentul kehilangan berkahnya. Pada tahun 1997, aset Bentul dialihkan ke perusahaan baru bernama PT Bentul Prima. Kemudian pada tahun 2000, perusahaan ini berganti nama menjadi PT Bentul Internasional Investama Tbk. Saat ini, sebagian besar saham Bentul dimiliki oleh British American Tobacco yang menguasai 92,48%.
What if Ong Hok Leong tidak ziarah ke Gunung Kawi? Dunia bisnis memang penuh dengan what if. Namun, satu hal yang pasti, keberanian Ong Hok Leong untuk bermimpi besar, bertanya dan bertindak adalah faktor utama yang membawa Bentul ke puncak kejayaannya. Bayangkan jika malam itu Ong Hok Leong tidak bermimpi tentang ubi talas di dekat makam Eyang Jugo. Apa yang akan terjadi dengan perusahaan rokok kecilnya di Malang? Akankah ia tetap berkembang pesat seperti Bentul yang kita kenal sekarang? Atau mungkin sejarah akan mencatat cerita yang berbeda? Dan jika tidak ada mimpi tentang ubi talas itu, kita mungkin tidak akan mengenal Bentul seperti yang kita tahu. Tetapi cerita tentang semangat dan keyakinan tetap akan menjadi warisan yang abadi. Pelajaran dari perjalanan Bentul. Kisah Bentul adalah cerminan bahwa mimpi, keyakinan, dan keberanian untuk berubah dapat menjadi pondasi kesuksesan. Meski harus menghadapi badai, Bentul menunjukkan bahwa setiap tantangan adalah peluang untuk bangkit dan bertransformasi. Dari mimpi sederhana seorang Ong Hok Leong di makam keramat dan suci, hingga menjadi bagian dari pemain global, Bentul membuktikan bahwa cerita besar seringkali dimulai dari langkah kecil yang penuh keyakinan. Memang betul, inspirasi itu abadi, seperti Bentul. Wafatnya Tan Kiam atau Pek Kiam pada Sabtu Kliwon yang penuh makna ini meninggalkan pesan mendalam bahwa setiap langkah dalam hidup, setiap kerja keras, dan setiap pengabdian adalah warisan yang akan terus hidup. Sabtu Kliwon dalam kalender Jawa bertepatan dengan tanggal 12 bulan 12 dalam kalender Cina. Kami mengenang kepergian Tan Kiam, seorang lelaki penuh dedikasi yang sepanjang hidupnya mengabdikan diri untuk kebaikan dan harmoni. Tan Kiam bukan hanya seorang pendatang dari Jiangjiu, melainkan simbol ketulusan dan kegigihan. Di usianya yang muda, ia mendapat panggilan gaib yang mengarahkan hidupnya. Di usia 40 tahun, ia menapaki jalan penuh ujian yang akhirnya membawanya ke tempat suci ini. Dengan tangan dan tenaga sendiri, ia mengabdikan hidupnya untuk merawat makam Eyang Jugo dan menjaga nilai-nilai luhur yang tertanam di Gunung Kawi. Setiap tahun, peringatan ini dilangsungkan dengan penuh khidmat oleh anak cucu dan keturunan. Sebuah tradisi yang disebut Soja dan Kui dilaksanakan sebagai wujud bakti dan penghormatan kepada leluhur. Pada hari ini, keluarga berkumpul, membawa persembahan, dan berdoa bersama. Di atas meja persembahan, tersaji aneka makanan, buah-buahan, minuman seperti teh dan kopi, manisan dalam 3 macam, hingga rokok dan sirih. Namun, yang paling utama adalah kehadiran samseng, 2 pasang daging persembahan, lilin merah sepasang, dan hiyo yang membakar doa-doa menuju langit. Dalam setiap lilin yang menyala, setiap doa yang terucap, dan setiap persembahan yang tersaji, kita terus mengenang dan menghormati jejak kebaikan yang telah ia tinggalkan. Tan Kiam, sosok yang telah menyatu dengan sejarah dan spiritualitas Gunung Kawi, akan selalu hidup dalam kenangan kita. Semoga kita semua dapat meneruskan semangat dan dedikasi yang ia tunjukkan demi kebaikan bersama. I have happiness.